Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehingga pada kesempatan kali ini kalian bisa mengikuti pembelajaran matematika dengan baik. Ya, teman-teman, kita masih di mata pelajaran matematika ini kita masih belajar mengenai bab lingkaran ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai unsur-unsur lingkaran dan keliling lingkaran. Bagaimana teman-teman? Udah paham mengenai bab itu? Insya Allah paham ya? Iya. Teman-teman harus perbanyak latihan soal dan mencari soal-soal yang lain agar teman-teman lebih paham mengenai unsur-unsur lingkaran dan keliling lingkaran. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai luas lingkaran. Us akan memperkenalkan mengenai rumus lingkaran. Ya, masih ingat ini ya? Garis panjang ini yang hitam, garis panjang yang melebihi titik pusat ya dari ujung garis lengkung sampai ketemu garis ujung lengkung lagi itu namanya diameter. Lalu jika garis ini dari garis lengkung sampai titik pusat saja sudah berhenti, itu namanya jari-jari. Masih ingat ya yang kemarin di unsur-unsur lingkaran? Oke. Dan masih ingat juga sama seperti kemarin yang keliling lingkaran bahwa nilai pi itu ada dua, yaitu 3,14 atau 22/7. Mungkin teman-teman akan lebih mudah menggunakan yang 22/7. Oke, langsung ke rumus ya. Rumus luas lingkaran jika diketahui jari-jari maka rumusnya L sama dengan pi kali R kuadrat. Ya, L itu luas lingkaran, pi kali R kuadrat. R kuadrat itu maksudnya R kali R. Ya, R kuadrat itu R kali R. Sama seperti 2 kuadrat, berarti artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Tuh. Terus, jika diketahui diameter, maka rumusnya 1/4 kali pi kali D kuadrat. Ya, D kuadrat ini artinya D kali D. Ya, oke, jadi jika R-nya 7 berarti 7 kali 7, seperti itu. Ya, D kuadrat itu menunjukkan 2 kali perkalian. Itu adalah rumus luas lingkaran. Agar lebih paham lagi, kita langsung mempraktekkan menghitung luas lingkaran ya. Perhatikan video berikut. Yang pertama, Us mempunyai soal ya. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari lingkaran 7 cm. Maka luas lingkarannya adalah ya, yang pertama kita harus mendeteksi jari-jarinya 7 cm. Ini kita jawab ya. Diketahui R atau jari-jari 7 cm.
meter. Lalu pi-nya, yang pertama kita akan menggunakan pi 22/7. Ya. Lalu ditanya luas lingkaran. Jawab. Yang pertama kita tulis rumusnya. Apa rumusnya jika diketahui jari-jari? Ya, betul. Pi kali R kali R. Pi-nya menggunakan 22/7 kali R-nya jari-jari 7 kali 7. Ya, ini bisa dicoret ya, atas 7 dengan 7 yang di bawah menjadi 2 kali 2. Tadi 7 bagi 7 sama dengan 1 kali 7. 22 kali 7 berapa? Ya, 154 cm kubik. Ini jika persegi. Ini jika menggunakan pi-nya 22/7. Sekarang kita coba menggunakan pi-nya yang 3,14. Diketahui R sama dengan 7 cm, pi-nya 3,14. Ditanya luasnya. Jawab. Sama luas. Rumusnya pi kali R kali R. Pi-nya menggunakan 3,14 dikali 7 kali 7. Agar lebih mudah, 7 kali 7 sama dengan 49. Nah, dari sini kita kalikan, namun kita jangan lihat komanya. Ini kita anggap komanya hilang dulu. Berarti 314 dikali 49. 4 kali 9 berapa? 36. Simpan 3-nya. 1 kali 9, 9. 9 tambah 3, 12. Ya, tulis 2, nyimpen 1. 3 kali 9, 27. Ditambah 1, 28. Lalu 4 kali 4, 16. Nyimpen 1. 1 kali 4, 4. 4 tambah 1, 5. Ini udah kosong ya. 3 kali 4, 12. Ditambah 6 turun, 2 tambah 6, 8. 5 tambah 3, 13. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 1 turun. Jadinya tulis dulu semua. 1, 5, 3, 8, 6. Terus ingat, jadi 3,14 di belakang koma itu ada 2 angka. Maka hasilnya juga 2 angka lalu dikasih koma. Ini hasilnya. Seperti itu ya. Ya, contoh soal yang kedua yaitu sebuah lingkaran mempunyai luas 314 cm persegi. Berapakah jari-jari lingkaran tersebut? Ya, diketahui luasnya 314. Diketahui luasnya. Lalu kita coba pi-nya menggunakan 3,14 ya. Ditanya kita akan mencari
jari-jarinya. Yo, jawab rumusnya. L sama dengan Pi kali R kuadrat. Nilai luasnya berapa? 3,14. Pi-nya 3,14 kali R kuadrat. Lalu R kuadrat ini kita pindahkan ke sisi kiri sama dengan R kuadrat. Lalu jika udah pindah, maka yang sisi sebelah kiri juga pindah ke sebelah kanan. Maka untuk dibagi ya, 314 dibagi 3,14 berapa? Sama dengan 100. Belum selesai ya, karena R-nya masih kuadrat. Kita mencari R saja. R kali R. Berapa kali berapa yang hasilnya 100? Iya, 10 kali 10. Jadi R-nya sama dengan 10 cm. Seperti itu ya. Oke, bagaimana teman-teman? Paham ya? Insya Allah, ya teman-teman bisa mencari latihan soal lagi mengenai luas lingkaran. Ya, agar lebih paham lagi. Ya, yang berikutnya kita akan belajar mengenai keliling dan luas bangun datar gabungan. Khususnya bangun datar gabungan yang dengan lingkaran. Nah, sebelum ke situ kita harus mengenal dulu keliling dan luas bangun datar. Yang pertama, ya nama bangunnya itu adalah persegi. Ya, masih ingat di kelas 5 kita udah belajar mengenai keliling dan luas persegi. Kelilingnya yaitu 4 kali S atau bisa saja S kali S kali S kali S. Ya, atau agar lebih sederhana lagi 4 kali S. S ini adalah sisi ya. Lalu luasnya sisi kali sisi atau S kali S. Itu mengenai bangun persegi. Yang kedua, persegi panjang. Ya, kelilingnya adalah karena di sini panjang dengan panjang itu ada 2 ya. Nah, lebarnya di sini ukurannya sama dengan sebelah kiri. Ya, panjang bawah dengan panjang atas sama. Lalu sini lebar kanan dengan lebar kiri itu sama. Jadi bisa dijadikan 2 kali P ditambah 2 kali L. Atau lebih sederhananya yaitu 2 kali P tambah L. Itu kelilingnya, lalu luasnya P kali L. Ya, cukup panjang kali lebar. Lalu yang ketiga, jajar genjang. Jajar genjang adalah kelilingnya, berarti dihitung yang luarannya saja. Nih, garis-garis yang luarannya berarti dihitung berapa panjang A, berapa panjang D, berapa panjang B, berapa panjang C. Dijumlahkan semua. Ya, A tambah B tambah C tambah D. Lalu luasnya alas kali tinggi. Alas bawah kali tinggi. Nih, tinggi. Lalu segitiga. Segitiga itu pun sama. Luarannya ini dihitung A ditambah B ditambah C. Ya, keliling. Berarti semuanya ini keliling. Ya, tanpa yang di dalam, cuma yang luaran saja. Lalu luasnya setengah kali alas bawah kali tinggi. Berapa tingginya? Tuh, kemudian ketupat. Ya, belah ketupat itu kelilingnya A ditambah B ditambah C ditambah D. Garis-garis luarannya saja. Terus
luas ini keliling tadi ya, lalu luas belah ketupat setengah kali diameter 1 dikali diameter 2. Jika luas itu lebih identik ke perkalian ya teman-teman. Setengah kali diameter 1 kali diameter 2. Diameter 1 itu ini, yang horizontal, yang tiduran. Lalu diameter 2 itu yang vertikal atau berdiri. Kemudian layang-layang, ini lihat ya, layang-layang itu juga kelilingnya, berarti A ditambah B ditambah C ditambah D. Ya, dijumlahkan semua nih yang luarannya. Lalu luasnya sama seperti belah ketupat. Setengah kali D1, ini yang panjang, dikali D2. Kemudian trapesium, kelilingnya A ditambah B ditambah C ditambah D. Ya, luasnya A ditambah B, ya ini garis panjang, panjang yang lebih panjang dengan panjang atasnya. A ditambah B lalu per 2 atau dibagi 2. Nanti dikali tinggi. Terakhir itu lingkaran. Ya, lingkaran itu rumusnya kelilingnya 2 kali pi kali R. Kita kena menggunakan R karena diketahui jari-jari. Lalu luasnya pi kali R atau pi kali R kuadrat. Nah, itu tadi merupakan rumus-rumus pada bangun datar. Ya, teman-teman harus dipahami rumusnya agar bisa mengerjakan latihan soal. Ya, untuk lebih paham lagi, yuk kita saksikan video berikut ini. Ya, contoh soal ketiga yaitu gabungan antara dua bangun datar. Kita lihat ya di sini. Langkah pertama yaitu kita bagi ada berapa bangun datar di situ. Oh, ternyata ada 2, yaitu setengah lingkaran dengan persegi panjang. Berarti kita tahu ya, dalam satu gambar ini mempunyai unsur 2 bangun datar, yaitu setengah lingkaran dengan persegi panjang. Maka perhitungan luas bangun di atas adalah luas persegi panjang ditambah luas setengah lingkaran. Jadi total kita mencari luas bangun tersebut yaitu kita mencari dulu luas persegi panjangnya berapa, nanti ditambah luas setengah lingkaran. Kenapa setengah lingkaran? Kan dari gambar di sini. Setengah lingkaran. Yang pertama kita mencari dulu luas setengah lingkaran. Jika luas satu lingkaran aja pi kali R kuadrat, maka jika setengah tinggal dikasih 1/2 atau setengah kali pi kali R kuadrat. Kita lihat di sini garis ini R, ini jari-jari atau diameter. Ini termasuk diameter. Jika mencari jari-jari berarti diameter dibagi 2. Ya, R sama dengan 14 dibagi 2. Nah, dengan 7. Berarti diketahui R-nya
7 ya. 1,5 kali 2/7 kali 7 kali 7. 7-nya bisa dicoret. 22 dengan 2 juga bisa dicoret. 22 dibagi 2, 11. Ya. Jadi 1 kali 11, 11 kali 7 sama dengan 77 cm persegi. Kita sudah mendapatkan luas setengah lingkaran. Sekarang kita mencari luas persegi panjang. Luas persegi panjang. Itu luasnya apa? Ya, panjang kali lebar ya. Lihat. Nih, persegi panjang. Panjangnya ini 20. Ini adalah P. 10 itu lebar ya. Jadi, panjang kali lebar 20 kali 10 sama dengan 200 cm persegi. Sudah ketemu luas dua-duanya, tinggal dijumlahkan luas total. Berarti 200 ditambah 77 sama dengan 277 cm persegi. Seperti itu ya teman-teman. Pembelajaran matematika kali ini selesai ya. Bagaimana? Paham? Insya Allah paham ya. Ya, tadi kita udah belajar mengenai luas lingkaran dan keliling serta luas gabungan dari bangun datar dengan unsur lingkaran. Ya, agar teman-teman lebih paham lagi, teman-teman bisa memperbanyak latihan soal. Oke? Ya. Sebelum Us akhiri, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap rajin beribadah. Ya, dari Us cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.